Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Berlian, guru kimia SMA Negeri 9 Mandau, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Baiklah Bapak dan guru hebat di seluruh Nusantara, pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif dan penerapan segitiga restitusi di sekolah saya dalam penanganan permasalahan siswa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikut adalah segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ada 3 langkah yang harus kita laksanakan, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Tahap ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. 2. Validasi tindakan. Tahap ini bertujuan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Selanjutnya kita akan menyaksikan 2 kasus yang berbeda di mana penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, nama kamu siapa? Dion, Bu. Siapa? Dion. Dion. Dion apa nama panjangnya? Dion Wongso. Dion Wongso. Dion kelas berapa? 22, Bu. Kelas 22. Dion, tahu nggak kenapa siang ini Bu panggil Dion ke sini? Tahu, Bu. Kenapa Dion Bu panggil? Bermasalah, Bu. Bermasalah. Apanya yang bermasalah? Bermasalah di luar jam pelajaran. Bermasalah dengan pelajaran di luar jam. Ya. Apa masalahnya udah Dion lakukan? Nggak masuk di pelajaran dikit, Bu. Nggak masuk di pelajaran C. Ya, Bu. Kemudian apa lagi? Olahraga. Ya, Bu. Oke. Aku tahu ya Dion ya. Semua orang tuh pasti ada melakukan kesalahan. Semua orang tuh pasti ada melakukan pelanggaran, ya. Nah, tapi memang kesalahan yang dilakukan orang itu berbeda-beda. Nah, Ibu pengen tahu apa alasan Dion bisa melakukan kesalahan ini. Tentu dia punya alasan kenapa dia melakukan kesalahan ini. Kenapa? Pas pelajaran dik hari pertama saya belum tahu pelajaran, Bu. Belum tahu apa Pas pelajaran TIK yang pertama belum tahu jadwalnya bahwa ada pelajaran TIK. Oke, terus kenapa tidak datang pertemuan selanjutnya? susah bangun pagi, Bu. Susah bangun pagi. Ya, Bu. TIK itu masuknya jam berapa? Jam 8.40. Jam 8.40. 40. Berarti yang dari jam 9. Kemudian olahraga masuknya jam berapa? Jam 9 lewat. Jam 9 lewat. Ya, Bu. Berarti Dion tidak datang itu karena susah bangun pagi. Ya, Bu. Kenapa dia susah bangun pagi? Sering begadang, Bu. Begadang malam. Ya, Bu. Dion begadang malam ngapain aja? Main, Bu. Mainnya di luar rumah. Ya. Emang diizinkan sama orang tuanya? Ya. Iya. Nggak jauh-jauh, Bu. Terus dari Mainnya dekat mana? dekat rumah itu. Rumah. Nah, Dion tahu kan dengan Dion lambat tidur malam saja, begadang malam, itu dia sudah melakukan kesalahan seperti ini, pelanggaran di sekolah. Itu dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lain.
Iya kan Dion? Iya Bu. Tahu Dion dengan kesalahan Dion? Tahu. Nah sekarang ibu mau tanya, kira-kira apa yang harus Dion lakukan untuk menebus kesalahan Dion agar pelanggaran yang Dion lakukan itu tidak terjadi lagi? Apa kira-kira yang harus Dion lakukan? Saya akan melakukan lagi. Sebagai seorang siswa, apa yang peraturan apa yang harus Dion jalankan, apa yang sudah kesepakati, yang kita sudah sepakati, tahu nggak Dion? Mengikuti pelajaran. Mengikuti pelajaran. Terus apa lagi? Dilarang nggak masuk. Dilarang nggak masuk. Berarti siswa itu harus hadir, ya kan? Apapun itu pelajarannya, berarti Dion harus hadir. Tidak ada dibeda-bedakan mata pelajaran, baik itu yang di jam reguler maupun di jam non reguler. Berarti Dion tahu bahwa Dion harus hadir, tahu ya? Gitu. Nah, sekarang apa yang harus Dion lakukan biar Dion tidak melakukan kesalahan ini lagi? Kami begadang Bu, supaya bisa bangun pagi. Kurangi begadang biar bisa bangun pagi. Iya Bu. Nah, kira-kira bisa nggak Dion menjalankannya? Bisa Bu. Bisa. Yakin Dion bisa menjalankannya? Yakin Bu. Nah, berarti Dion tahu apa yang harus Dion lakukan. Berarti Dion harus cepat tidur malamnya, tidak begadang lagi, biar Dion bisa bangun pagi. Nah, kalau Dion bisa bangun pagi, berarti Dion bisa masuk ke sekolah. Tahu kan dengan jadwalnya? Ya. Jadi kita murid ini terikat dengan peraturan. Nah, sekolah ini ada peraturannya. Sekolah ini ada nilai kebajikan yang harus kita patuhi. Nah, itu Dion sebagai siswa kan tahu. Nah, berarti untuk kedepannya bisa Dion datang pagi, Bisa Bu. berarti tidur malam lebih awal, datang pagi, dan bisa mengikuti pelajaran. Oke ya, bisa dijalankan yang sudah disepakati. Bisa Bu. Nah, berarti bisa dijalankan ya. Bisa Bu. Besok akan Ibu lihat perkembangannya. Oke Dion. Iya Bu. Nah sekarang silakan Dion kembali ke kelas belajar seperti biasa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faros, Faros tahu nggak kenapa Faros Ibu panggil ke sini? Tahu Bu. Kenapa? Karena aku rasa apa Bu, tidak berkelahian kemarin di lapangan. Coba ceritakan sama Ibu gimana kejadiannya. Cerita baru cerita perkelahian ini gara-gara harus lihat tempat harus di orang Dikeroyok siapa? si Zaki anak kelas komisi ketiga. Dari pertama masuk ke ketiga, terus Terus harus berniat untuk melindungi Zaki Bu. jadi Faros mau membela Zaki. Mau membela Zaki Bu. Jadi harus narik satu orang sama ini Bu. Terus rupanya setelah harus lari gitu mau melindungi Zaki, orangnya beralih ke Faros Bu. Farosnya dikeroyok setelah terjadi dalam pengeroyokan Bu, pasti kena keroyok kan. Harus membela diri juga Bu. Terus melawan juga di bawah itu rupanya ada salah satu guru yang kena pukulan Faros. Oh gitu. Jadi Faros sebenarnya Faros membela teman Zaki. Iya. Ternyata Faros melindungi Zaki, Faros pun kena keroyok. Iya Bu. Ya, kalau menurut pandangan Ibu ya wajar Faros membela diri gitu kan, karena niatnya mau membantu teman. Nah ternyata Faros yang kena. Berarti Faros itu ibaratnya membalas itu karena Faros ingin membela diri Faros. Membela diri Faros. Ya, wajar saja siapapun orangnya ketika dia kena keroyok tentu dia akan melindungi dirinya. Ya. Nah itu hal yang wajar yang Faros lakukan. Nah sekarang Ibu mau tanya kenapa Faros itu sampai balas mengkeroyok teman, balas memukul teman itu kenapa? Apa alasan Faros sampai akhirnya terjadi perkelahian seperti itu? Alasan Faros melawan orang Bu. Iya. Karena apa Bu? Waktu itu kan spontan orang di depan mata Faros Bu. Kawan Faros kena keroyokan, jadi Faros bantu dia lah begitu biar soalnya posisinya emang udah apa Bu? Kayak itu udah mau jatuh gitu. Jadi Faros alihkan orang itu ke Faros.
akhirnya kena keroyok juga Paros sendiri. Gitu. Jadi Paros mau membela ini, lihat teman ini udah makin ini ya gitu, udah makin teruk gitulah ya. Iya. Nah, akhirnya Paros yang kena. Iya. Nah, sampai akhirnya Pak Amar kena pukul gimana? Itu tuh di saat Paros kena keroyok Bu, pas Paros kena keroyok itu kan Paros nggak sadar siapa-siapa aja yang Paros Paros pukul lagi gitu. Terus kan membela diri lah di bawah. Paros menghindari dan Paros juga nggak keras. Jadi kepala ke bawah Paros nggak tahu siapa yang di atas itu. Itu rupanya Pak Amar kena pukulan Paros. Jadi Paros itu ibaratnya membela ini, Paros melindungi wajah Paros, akhirnya Paros nggak tahu siapa yang kena nih gitu. Sampai akhirnya berarti di sana ada Pak Amar, Pak Amar pun kena pukulan Paros. Iya. Nah, kalau ibu melihatnya itu ya ini sudah ini ya gitu, artinya sesuatu yang tidak kita inginkan ya yang terjadi gitu. Jadi tiba-tiba ada yang mengeroyok lagi gitu. Cuma yang ibu sayangkan itu kalau seandainya semuanya menggunakan emosi, nah tentu akan terjadi perkelahian yang sangat besar di sekolah kita. Nah, sebagai seorang siswa, Paros tahu nggak apa nilai-nilai kebajikan atau apa kesepakatan di sekolah kita yang sudah sama-sama kita terapkan selama ini? Apa itu? Saling menghargai dan menjaga kebersamaan. Saling menghargai dan menjaga kebersamaan. Nah, seharusnya kalau seandainya Paros tahu nih ada teman terjadi perselisihan, pengeroyokan, yang seharusnya Paros lakukan apa? Ya kalau kemarin itu emang Paros emang udah salah telat. Seharusnya Paros manggil guru lah mungkin karena dikuasai emosi atau apa gitu. Berarti Paros tahu ya, seharusnya tuh Paros itu berarti kalau lihat ada perselisihan sama teman, Paros panggil guru, jadi guru bisa menyelesaikannya sehingga nggak makin rumit masalahnya yang terjadi gitu, nggak makin banyak pihak-pihak yang terlibat dalam perkelahian itu. Nah sekarang ini kan sudah terjadinya perkelahian, Paros niatnya hanya membela teman dan ternyata salah satu teman yang pihak yang kena pukulan Paros itu adalah guru. Nah sekarang Paros sebagai salah satu yang terlibat di dalam kasus ini, apa kira-kira yang Paros inginkan biar masalah ini selesai? Baik itu kepada teman Paros maupun terhadap guru yang Paros yang kena ini gitu, kena sasaran pukulan Paros gitu. Paros itu masalahnya selesai ya buat teman-teman yang proyek teman Paros kemarin itu ya minta maaf atau jangan diulangi lagi lah kesalahan seperti itu. Jadi Paros juga minta maaf sama Pak Amar. Berarti untuk teman yang ini yang mengeroyok, Paros pengen mereka minta maaf ke Paros. Dan Paros pun sudah dengan tidak sengaja memukul Pak Amar, tapi tetap juga Pak Amar kena pukulan Paros ya. Berarti Paros bersedia minta maaf ke Pak Amar. Ya, berarti setelah ini berarti nanti ibu akan panggil teman-temannya dan minta maaf kepada Paros. Paros pun harus berlapang dada dan berbesar hati untuk mengakui kesalahan Paros dengan Pak Amar. Paros mau minta maaf dengan Pak Amar ya. Nah, untuk kedepannya kalau seandainya terjadi lagi kejadian seperti ini, berarti Paros harus memanggil guru, jangan main ikut dalam pertarungan, makin banyak pihak-pihak yang terlibat, makin rumit masalahnya nanti. Oke Paros, bisa kira-kira dijalankan. Oke, nah sekarang Paros boleh kembali ke kelas, belajar lagi seperti biasa ya. Jalankan kesepakatan kita tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya ketika Ibu Berlian melakukan praktek segitiga restitusi adalah saya merasa senang dan lega karena diberi kesempatan untuk menjelaskan peristiwa perkelahian yang melibatkan saya dan mencari solusi bersama serta memberi saya motivasi agar menjadi siswa yang lebih baik untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di sekolah. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.